Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi kepada siswa dan siswi saya yang selalu bersemangat belajar di rumah. Pada hari ini saya akan memberikan materi yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Inilah yang akan menjadi materi kita yang pertama, BDR pertama di semester genap ini. Semoga kalian tetap belajar di rumah dengan menonton video YouTube ini sambil belajar, sambil membaca, karena dengan seperti ini maka kita akan selalu tetap bisa belajar lebih luas. Siswa dan siswi yang saya banggakan, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan menjawab semua pertanyaan setelah menonton video saya ini agar channel ini bisa atau agar video saya ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa di-share pula bersama dengan teman-teman yang sesama pelajar. Siswa dan siswi yang saya cintai, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 3.6, yaitu memahami perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Kemudian 3.6.1 mengidentifikasi perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya manusia, administrasi, dan pemasaran. 4.6 menyusun perencanaan usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global yang meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. 46.1 merancang proses penyusunan perencanaan kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global yang meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Nah, inilah kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Selanjutnya, materi pembelajaran. Jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua ide dan peluang, yang ketiga sumber daya, administrasi, dan pemasaran, dan yang keempat adalah perencanaan usaha. Inilah ruang lingkup materi BDR kita yang pertama hari ini. Pengertian pasar global. Pasar global merupakan salah satu bentuk pasar yang dimana segala bentuk kebijakan, baik harga atau yang lainnya, tidak ada patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Inilah yang disebut dengan pasar global. Adapun tujuan utama pemasaran global adalah yang pertama, untuk meningkatkan potensi laba perusahaan. Yang kedua, dalam teori ekonomi mikro, laba atau keuntungan adalah kompensasi atau risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Makin besar risiko yang ditanggung oleh suatu perusahaan, maka semakin banyak pula laba yang diperoleh. Menurut Dominic Salvatore, keuntungan merupakan penerimaan total dikurangi biaya total. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi.
Ada beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dalam pemasaran global. Yang pertama, penghematan biaya produksi. Yang kedua, merupakan keleluasaan pemindahan produksi ke negara lain. Yang ketiga, tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. Yang keempat, meningkatkan kualitas produksi sehingga terciptanya jumlah konsumen. Yang kelima, konsumen semakin meningkat. Dan yang keenam, ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. Yang ketujuh, peningkatan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor. Yang kedelapan, semakin besar bangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. Lagi sekali, nomor 8, semakin besar pangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. Ciri-ciri perusahaan global yaitu yang pertama, memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. Yang kedua, menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. Yang ketiga, menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. Yang keempat adalah fokus pada sumber daya manusia atau manusia, uang, dan aset fisik. Jadi ciri-ciri perusahaan global diantaranya memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. Jadi memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas ini adalah dia memiliki skop selain di wilayahnya sendiri atau di negaranya sendiri, dia juga punya pemasaran di luar negara. Artinya pemasarannya sangat luas, melewati negara-negara. Inilah yang dinamakan dengan perusahaan internasional kalau bahasa kerennya. Yang kedua, menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. Jadi karena ini adalah perusahaan global, jadi semua strategi pemasaran dan fungsi-fungsi manajemen itu bersifat kompleks, artinya tingkat kerumitannya itu tinggi. Nah, inilah ciri-ciri daripada perusahaan global. Yang ketiga, menggunakan standarisasi global produk-produk yang dihasilkan. Jadi yang dilihat di situ produk-produk yang dihasilkan adalah standar konsumen luar, ya, luar negeri, ya, seperti itu. Itulah yang standar untuk produk-produk yang harus dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan global. Kemudian yang keempat adalah fokus pada sumber daya manusia, uang, dan aset fisik. Jadi perusahaan global ini bukan hanya berbentuk aset fisik saja, tetapi dia lebih fokus juga pada bagaimana sumber daya manusia, ya, kemudian uang dan aset fisik itu sangat disorot oleh perusahaan-perusahaan global ini, karena tanpa sumber daya manusia yang tinggi, maka perusahaan global itu tidak akan bisa jalan dengan maksimal. Syarat wirausaha dapat bersaing di pasar global sebagai berikut. Yang pertama, quality. Artinya, penilaian terhadap produk yang bebas dari kesalahan produksi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan atau customer. Ya, jadi syarat wirausaha dapat bersaing di pasar global yaitu kualitas. Jadi kualitas itu sangat dibutuhkan di dalam berwirausaha di pasar global. Ini salah satu contoh bahwa kita juga seperti itu. Di Indonesia sekarang sudah pasar global itu sudah mendominasi. Kenapa? Karena dunia digital sekarang ini sudah sangat sangat canggih, sehingga untuk pasar globalnya itu Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang ini sudah sedemikian rupa, ya, sudah sedemikian
tinggi tingkat pelanggannya. Oleh karena itu, kalau kita tidak punya kualitas produk yang dibutuhkan pelanggan itu bagus atau kualitasnya rendah, maka kita akan kalah dengan produk-produk asing atau produk-produk luar negeri. Sehingga belanja masyarakat atau konsumen di masyarakat itu rendah ketika dia membeli produk-produk dalam negeri. Oleh karena itu, persaingan di pasar global itu sangat tinggi. Jadi kualitas barang juga harus tinggi. Yang kedua yaitu cost atau biaya-biaya yang ditimbulkan dalam penanganan masalah kualitas. Jadi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam kualitas mutu itu harus disiapkan memang, supaya ketika kita bersaing di dunia global, kita tidak merasa kesulitan dengan biaya atau dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu perusahaan. Selanjutnya adalah delivery, ya. Jadi hari ini kita mengenal dengan pengiriman, ya, pengiriman delivery. Artinya kita dikirimkan barang oleh sebuah perusahaan ke tempat kita. Nah, itu namanya pengiriman. Jadi delivery itu artinya pengiriman. Jadi ketepatan waktu dalam pengiriman hasil produksi kita itu harus tetap kita jaga sebagai perusahaan atau sebagai wirausaha yang bersaing di pasar global. Jadi waktu pengiriman harus betul-betul kita jaga agar konsumen tidak lari dari usaha kita atau produk pelanggan kita. Selanjutnya yaitu yang keempat, sapeti. Selanjutnya yang keempat yaitu sapeti ya. Perkembangan perusahaan, yaitu perkembangan perusahaan dan industri mempunyai korelasi dengan pekerja. Banyak industri yang prosesnya berdampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerjanya, seperti industri bahan kimia. Jadi perusahaan harus mempunyai korelasi dengan pekerja. Artinya hubungan baik dengan pekerja itu harus dijaga, karena ini berdampak pada keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Sehingga apabila pekerja kita sakit, apabila pekerja kita tidak ada, atau bahkan keselamatannya terganggu alias pekerja kita mati, maka disitulah berdampak pada perusahaan yang sedang kita bangun atau industri kita itu tidak bisa jalan. Selanjutnya yang kelima yaitu people, atau bahasa kerennya itu masyarakat, pelanggan. People yaitu, kalau di sini yaitu layanan kita terhadap permintaan pelanggan dengan respon yang cepat. Jadi pelanggan-pelanggan yang sudah memesan barang kita itu harus betul-betul kita respon dengan cepat. Jangan sampai lambat, karena di pasar global ini hitungan waktu itu sangat cepat. Jadi bisa saja beralih ke perusahaan atau produk-produk yang lain. Sehingga kita harus betul-betul ekstra dalam melihat waktu. Perbedaan kebutuhan dengan keinginan. Jadi di sini kebutuhan adalah suatu yang harus dimiliki manusia karena tingkat keperluan atau urgensinya yang tinggi. Jadi kebutuhan itu adalah suatu yang harus dimiliki. Inilah yang dimaksud dengan kebutuhan. Sedangkan keinginan adalah suatu yang bersifat subjektif, tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup seseorang. Jadi pemenuhan terhadap keinginan biasanya bersifat kepuasan semata dan cenderung menyesuaikan terhadap selera individu. Jadi inilah perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan.
Kebutuhan itu larinya adalah suatu yang harus dimiliki, sementara kalau keinginan tidak mesti harus dimiliki, tetapi dia bersifat kepuasan. Apabila itu sudah terpenuhi, maka hati kita puas. Nah, inilah yang dimaksud dengan keinginan. Contoh, perencanaan kerajinan harus sesuai dengan keinginan pasar global. Agar barang yang dibuat dapat menarik perhatian konsumen, yang pertama, produk kerajinan dari bahan limbah akar kayu jati dari Situbondo. Nah, inilah salah satu contoh daripada produk kerajinan yang sudah meluas di pasar global. Artinya sudah berhasil menembus pasar ekspor, terutama Prancis dan Jepang. Jadi produk kerajinan dari bahan limbah akar kayu jati dari Situbondo, Jawa Timur. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yaitu sepatu tegap boots dari Bandung, sudah berhasil diekspor ke berbagai negara seperti di Australia hingga Jerman. Nah, ini salah satu contoh daripada produk kerajinan yang sudah menembus pasar global. Selanjutnya, yang ketiga, produk kain kerajinan tenun lidi dari Ciamis yang diekspor ke Belanda. Nah, ini juga salah satu contoh produk kerajinan yang sudah menembus pasar global atau pasar luar negeri, yaitu Belanda. Latihan soal. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, jangan lupa untuk menjawab soal-soal yang sudah ada di bawah ini. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian pasar global. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri wirausaha global. Yang ketiga, sebutkan manfaat wirausaha yang memasuki pasar global. Yang keempat, jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Dan yang kelima, sebutkan kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Jadi silakan menjawab soal-soal ini setelah kalian selesai menonton video tadi. Jadi jangan lupa dijawab soal-soal berikut dan dikirim melalui WA pribadi saya. Semoga pelajaran kita pada pagi hari ini tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga harapan kita semua bisa tercapai, yaitu kita tetap sukses di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.